Halo Readers Kumparan, kembali lagi di review Kumparan Oto. Dan kali ini kita akan ngebahas barang panas tahun ini. Sebenarnya yang panas udah dari tahun lalu sih salah satunya. Ini sebelah gue ini udah panas dari tahun lalu. Itu. Kalau yang ini dia meluncur setahun setelah NMAX ya. Betul. Jadi ngeresponnya agak-agak telat gitu. Cuman sekarang dia lebih tampil keren, Pak Adit. Tampil keren. Terus apa sebutannya? Matic besar disebutnya. Matic besar. Emang keunggulannya apa aja? Yang diunggulin pasti performanya, karena kan diklaimnya 160 cc ya. Oke, 160 cc. Yakin 160 cc? Sebenarnya 157. Nanti kita akan ngebahas lebih dalam lagi keduanya dari All New Yamaha NMAX 155 dan All New PCX 160. Dan kita akan ngebahasnya terbagi menjadi 5 poin. Pertama kita akan bahas tampilan, fitur, atau keunggulan yang ada di masing-masing motor. Kemudian kedua kita akan ngebahas akomodasi bagasi maupun penyimpanan dari NMAX ataupun PCX. Ketiga kita akan bahas posisi berkendara. Kemudian Dan yang keempat kita akan bahas tentunya performa, handling, dan siapa sih yang kira-kira unggul di jalanan. benar banget. Dan terakhir kita akan ngetes nih konsumsi bahan bakar dari NMAX atau PCX. Siapa sih yang paling irit? Kayaknya NMAX gue deh yang paling irit. Inilah. Yaudah, yuk stay tune ya. Pak Adit, sebelum kita ngebedah dua-duanya buka masker dulu. Oh iya, oke. Agak ngap soalnya. Biar lebih enak ya. Ya tetap ya physical distancing. Harus dong. Oke teman-teman, pertama tadi yang Pak Adit bilang kita bahas dari tampilan dan fiturnya. Matic besar nih. Matic besar, Matic besar 160. Apaan aja emang fiturnya? Pertama di tampilan dulu kali ya. Tampilan ini berubah, Pak Adit. Berubah dari artian depannya berubah, belakangnya juga berubah. Ini khususnya headlight ya. Untuk fiturnya nih udah full LED. Oh. Headlight, lampu depan, lampu dekat lampu jauh udah LED. Oke. Lampu belakang juga LED. Oke. Terus juga lampu sen nih udah LED. Oh, Terus juga ada DRL. DRL. Bukan dummy-dummy nih. Ini DRL asli nih, panjang nih. Ini ya. Terus juga Boleh. ada fitur yang baru meski memang terlambat gitu ya. Karena duluan si NMAX ini. Iya dong. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada sekarang. Apa sih namanya? Sekarang ada Honda Selectable Tow Control. Oke. Kontrol traksi lah. Oh, iya. Cuma bedanya penyebutannya sebenarnya. Oke. Terus Apalagi juga ada fitur ISS, Idling Stop System. Jadi ketika kita aktifin nih, lagi macet, lagi lampu merah, itu akan berhenti secara otomatis. Jadi tinggal mau gas, tinggal buka aja gasnya. Terus juga jadi standar di motor-motor Matic besar gitu ya, Matic besar. Ini sekarang udah ada ini nih. Apa tuh? Sebenarnya udah ada lampu hazard. Lampu hazard juga ada. Lampu hazard doang, Bre. Udah ada lampu hazard. Oke. Terus juga Udah kilas juga ya? Udah kilas. Jadi nggak perlu colok kunci, lu tinggal puter aja. Dan juga tinggal buka tangki, terus juga jok, tinggal buka dari situ. Gampang Pak Adit. Oh gitu. Sama ini Apa? ABS. Udah ada ABS. Udah ABS. Mantap. Tapi Udah kayaknya ABS-nya cuma satu channel doang ya? Cuma satu di depan doang. Di depan doang. Nih dong. NMAX dia sudah dual channel. Lu pindah sini dikit. Oke. Biar enak nih jelasinnya. Nih. Eh. ABS-nya udah dual channel. Depan belakang ya? Ya meskipun ya lampu sennya masih bohlam biasa. Bohlam biasa. Ya tinggal ganti Bohlam LED biasa. bisa lah, gampang lah. Banyak ya teman gitu ya? Iya. Nah selain itu tadi yang udah lu sebutin, keyless dia sudah keyless. Backless juga ya? Terus yang lu sebutin tadi soal apa namanya start stop system, iya mana nyebutinnya start stop system. Itu dia juga udah Ada juga ya? All new Yamaha NMAX tipe ABS connected. Ada hazard nggak? Ada tuh kan sebutnya hazard. Nah terus Keren. ini dia bisa lebih unggul dari sebelahnya. Kok bisa? Karena punya fitur connected, bisa terkoneksi dengan handphone Yamaha Connect. Ini Matic besar. Anda punya nggak? Belum punya. Mungkin nanti 4 tahun lagi kali ya. Oh iya, Di generasi yang facelift ya. facelift baru Aja ada itu. Itu yang fungsi buat apaan sih? Jadi kita bisa tahu nih kondisi umum yang ada di motor di HP. Jadi nggak perlu repot nyalain motor. Motor yang ini nih, jagoan gue nih. Dia tuh udah ngecas udah gampang Pak Adit. Jadi nggak perlu pakai adapter lagi. Iya, ini juga ada sih, tapi ya pakai adapter ya tetap aja fungsinya kan sama, bisa ngecas. Cuma kalau adapter gini keunggulannya bisa 2 kabel ya kali Pak Adit ya? Bisa. Kalau itu kan cuma 1. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Tadi tampilan, fitur udah, sekarang kita bahas ini. Apa namanya? Posisi riding. Belum dong, kita akan ngebahas akomodasi dan penyimpanan dulu. Oke, gue mau langsung riding soalnya.
Yuk, poin kedua kita bahas ya. Yuk. Oke, sekarang yang kedua kita akan ngebahas akomodasi dan penyimpanan dari masing-masing motor. NMAX dulu ya. Karena ini penting, Pak Adit. Iya, itu dia. Nih, caranya gampang. Tinggal kita pencet, kemudian arahin ke open, baru pencet seat buat ngebuka ini. Yang pertama, ini dulu kali ya. Helm gua dulu ya, kita Oh, coba ya. Oke. Nah, jadi biar lebih aman, kita lapisi dulu nih. Supaya nggak lecet, teman-teman. Bener. Sayang. Karena dia naruhnya nggak bisa begini. Iya. Harus begini nih. Gitu Jadi dia. harus dibalik ya. Harus dibalik. Harus Sama dibalik. kayak NMAX yang sebelumnya. Oke. Ini helm Shui X12. Cukup besar dia selnya. Besar, juga panjang. Coba. Muat. Karena dia ini ya, untuk volume berapa? 24 liter ya? Volumenya 24 liter, bener 24 banget. liter. Nah, Besar sih. coba helmnya Pak Bangkit. Ini gue pakai Arai RX7X. Oke, Ukurannya L ya. silakan. Kayaknya harus dibalik juga Pak Adit ya? Ayo dong. Nah, kayak madep sono deh. Kayaknya sih. Coba ya. Ih, bisa bang? Ya? Kayaknya nggak bisa deh. Ini, coba dibalik Diputar satu lagi. lagi, diputar lagi. Harusnya coba-coba. Iya, bener-bener. Ini bisa. Bisa. Ini aman. Oh iya, Aman. mantap. Jadi kayaknya Bisa untuk juga. helm half-face mah gampang ya masuk ya. Half-face bisa. Karena kan untuk full face pasti lebih besar diameternya. Coba yuk ke PCX, helmnya bisa nggak nih? Helm kita ini bisa nggak? Yuk. Kita ke PCX. Sama juga teman-teman untuk buka bagasi PCX sama kayak Denmark juga, tinggal putar knopnya ke kiri sampai nyala, buka dashboardnya. Coba. Cuma ini lebih mewah Pak Adit. Gua kesini ya. Ini lebih mewah loh. Ini Apa dia emang? tinggal. Nah, itu kan juga tadi ada stoppernya. Ada stoppernya? Nggak lihat ada. Oke. Nih, Oh, ini dia bagasinya cukup besar. Lebih besar, 30 liter. Oke. Tadi gue bilang karena ada ubahan sasis Om. Sasis yang membuat bagasi itu jadi lebih besar. Buat 30 mandiin liter. bocah kayaknya bisa ini. Bayi juga masuk. Iya. Nih, ini untuk Oke. helm Arai tadi ukuran L. Hmm. Ini bisa masuk sempurna Pak Adit. Nggak perlu dibalik-balik. Oh. Tuh, Oh, iya, ya kan? iya. Dan Coba. keunggulan nih, selain channel helm di sini, Hmm. channel barang-barang di sini. Tadi juga ada itu. Cuma kan celahnya nggak terlalu banyak. Oh, Ini iya. cukup banyak nih. Jadi bisa naruh tas, sarung tangan, terus juga jas hujan. Nanti kita tes ya, bisa muatnya apa aja. Hmm. Coba helm saya ini, Pak. Coba. Kayak gini bisa dia. Coba. Dia- Kayaknya aman sih. Karena nih, di sini gede cekungannya. Sini deh, lihat deh. Nih, cekungannya gede teman-teman. Ada coakannya dalam. Jadi ngikutin shell si helmnya. Coba tutup. Coba ya. Ngeri deh gue. Wah. Yoi, bisa helm Shui atau Lebih gede bagasinya. Shui X12. Arai apa tadi? RX7X. RX7X bisa di all new PCX atau all new Yamaha NMAX bisa. Cuman ini naruhnya normal. Ini harus dibalik. Iya kan, Ya kan? biar aman juga, Oh, iya. biar nggak kepentok. Oke, kepentok sekarang kita atasnya. cobain untuk barang-barang kali ya. Barang-barang, ayo kita Oke. tambahin yuk. Yuk, coba nih gua ada tas nih. Ini udah pasti muat Pak Adit. Coba Muat deh. Ini lumayan gede ya tasnya. Lumayan Waistbag gitu ya. gede, iya. Itu Ya, satu Cowok-cowok waistbag-nya. masa kini pakai waistbag. Terus juga kayak masih muat nih untuk naro jas hujan. Nah, nih. Kayak buat sarung tangan bisa. Masih bisa disempit-sempitin tuh sebelah kiri kanannya. Slip-slipin bisa. Coba tutup Pak Adit. Taruh. Jas hujan, tas, sarung tangan, Helm full face. helm full face. Lihat dong. Jadi lagi touring nih, Hah? jalan jauh nggak perlu naruh tas di sini, Oh, iya. langsung aja dalam. Iya, Besar, 30 liter. Iya, iya. 30 liter. 24 liter Coba ya. lihat dong ini. Muat apa ya? Kita cek yuk muat apa aja. Sekarang kita akan ngecek bisa nggak sih si NMAX ini naruh helm full face Shui X12 ya, Shui sama X12 beberapa barang bawaan. tadi. Gue di situ deh. Coba muat nggak? Hati-hati helm gua. Iya, tenang ya Pak Adit. Heeh. Ya kan? Oke. Naruh apa dulu nih? Oh iya, gua dulu ya. Iya dong. Tasnya coba deh, Pak. Kayaknya ini mah muat ini. Muat ya? Muat ya? Kayaknya sih muat. Kayaknya loh. Ini Ini jas hujan nih. ini dulu deh. Sarung tangan di dalam sini Oh, Pak sarung tangan Adit. bisa. Sini. Ini Oke. coba dari sini. Coba ya. Coba Bismillah. Ya kan? Udah nggak bisa mentok. Nggak bisa mentok karena iya. karena ketahan sama tas yang belakang Oh ini. iya benar. Coba Kalau kalau jas dipaksain bisa tambah lecet nih Oh helmnya. iya benar. Kalau jas hujan nggak ada, Bisa, bisa. bisa. Oh ya udah deh. Berarti tinggal menyesuaikan barang bawaan aja. Lebih gede ini Kalau dong. Iya. Ya. menang. Ya itu lebih gede deh, menang deh. Oh. Matic besar. Oh ya, nggak lupa kita akan ngebahas juga
slot penyimpanan dari masing-masing motor. Nah, tadi kan udah disebutin kalau NMAX itu punya power outlet. Kalau NMAX masih membutuhkan adaptor. Cuma dia selain itu dia punya ini nih, penyimpanan botol yang sangat dalam. Cukup dalam ya. Cukup dalam, Pak. Tuh. Tutup ya sini. Tuh. Muat kan? Jadi ketika nggak naruh Segini, Pak. dalam banget sih emang. Jauhnya payung bisa sih. Jadi ketika nggak naruh botol bisa naruh sarung tangan sama ngecas HP ya. Bener. Kalau di sebelah kanan nih kita lihat. Oh, ini sebelah ada kanan. cup holder lagi sini. Ada Sebelah holder ya? kanan dia bisa, ini gua naruh manset, bisa buat sarung tangan sih bisa. Oh, Ada buat naruh receh. koin-koin juga ya? Bisa, tapi kalau buat taruh botol dia nggak bisa. Oke. Gitu. Gitu deh. Coba yang sebelah. Kita lihat yang PCX nih. Untuk PCX, tetap tadi gue bilang ada ini yang tadi Pak Adit Bisa Untuk emang botol. naruh botol Coba juga. ditutup. Coba ditutup. Ya. Enggak, ini karena ada barang-barangnya kan di Oh, dalamnya. gitu. Dikeluarin dulu, dikeluarin Oh, dulu. iya, Ini ada iya. barang-barangnya Pak di dalamnya. Aduh, jatuh kan Aduh, tuh. jatuh. Nah, tuh, Power outlet. lihat dong. Ngelihat dong. Oh iya, emang bisa ditutup. Coba kita Tutup dong. Oh iya. Ya kan? Cuman emang untuk untuk naruh-naruh barang nggak kayak di NMAX, dia ada 2 slot ya. Oh, sebelah kanan nggak ada dia. Sebelah kanannya nggak ada. Sebelah Cuman kanan nggak ada? Nggak ada, cuman satu doang nih sebelah kiri. Ya, sayang banget. Ya. Cuman udah USB port. Oh gitu. Oh, Tipe A. lagi-lagi di situ ya. Oh iya iya. Jadi bisa naruh sarung tangan gitu kan. Terus juga apa namanya itu? Botol mineral. Oke. Cukup lah. Cuma emang untuk tadi gue bilang ya, untuk penempatan barangnya yang lebih menang dingin dikit lah. Iya dong. Cuman bagasinya lebih besar. Ya menang itu 30 lah. liter. Iya, tapi 30 kalau liter. nyimpen barang ada 2 slot. Menang dia. Jadi emang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja lah. Iya. Yuk, bahas yang poin ketiga ya. Yuk. Tapi Pak Adit, meski memang tadi ini untuk slot penempatannya nggak terlalu banyak ya, cuma ada di kiri doang, cuman lebih safety Pak Adit. Untuk naruh HP khususnya ya, ketika lagi ngecas nih, karena udah ada penutup tadi nih gue bilang. Oh gitu. Tuh. Dan ini premium loh Pak Adit, tinggal buka. Oh. Ya Ya. kan? Boleh. Jadi menurut lo yang NMAX ini kurang safety gitu karena nggak ada lacinya, nggak ada bukaannya gitu. Misalkan nih kalau lagi di parkiran gitu kan, parkiran hujan gitu kan, lupa naruh HP gitu ketinggalan pasti bisa kena hujan Pak Adit. Aduh, aman Pak. Sini kita kasih tahu nih. Ini gue udah ada adaptor, tinggal dibuka nih, ya kan. Dicas. Nih. Ini nih. Ini kan bisa nih. Jadi dia ada dua mode nih. Mau ditaruh begini bisa nih. Kabelnya ditaruh begini, ya kan? Atau enggak? Nih. Simpan di sebelah kanan Pak. Nih ya. Jadi ini ditaruh begini. Ini kan biar kabel yang nggak ngejepit, diginin dulu nih. Tuh. Oh, ada itunya ya. Ada Pak. Oke. Tuh, Tapi sedikit udah nggak sedikit ngejepit nggak rapi tuh. ya, sedikit nggak rapi. Ya, Nggak rapi. nggak rapi ya relatif lah, bisa dirapiin tuh begitu tuh. Tuh. Jadi tetap ya Yamaha tetap memikirkan unsur safety-nya ya. Bener tuh, bisa ada laci sebelah kanan. Yang itu kan nggak ada lacinya. Oke. Dua penyimpanan bisa. Kayak gue lebih menang ini deh. Poin ketiga kita bahas yuk. Oke. Sekarang kita akan bahas posisi riding kedua motor ini ya. Poin ketiga ya, kita bahas poin ketiga. Tapi pertama sebelum ke NMAX kita ke PCX dulu. Oke. Gue punya tinggi badan 170 cm Pak Adit. Sama Untuk berat badannya memang lebih kurus gua, 70 kg ya kan. Kelihatan kali ya. Ya, kelihatan. Nah, ini untuk feeling pertama kali ya. Ini sebenarnya cukup menapak. Oh, ya, ini cukup napak ya. bisa napak. Bisa napak. Cuman Oke. memang untuk telapak bagian sebelah belakang ini dia agak-agak sedikit. Tumit ya? Iya, sedikit jinjit lah. Oke, tapi nggak balet lah. Ini nggak balet, ini masih cukup lah. Kita Jadi mah. kira-kira untuk 165 cm itu masih cukup ideal. Masih. Terus juga untuk footrest-nya nih, ini cukup lebar juga, cukup panjang gitu ya. Jadi kita bisa ngatur nih, mau di tengah sini, Oke. mau di belakang itu kan agak racing gitu. Oh iya. Nah, juga bisa naruh selonjoran di sini. Oh iya benar. Cuman ada cumannya Pak Apa Adit. Memang untuk akomodasi naruh kaki di sini ya, nggak bisa senyaman NMAX menurut gue. Oh gitu. Karena kalau kita mau paksain sampai full nih, pasti kaki agak keluar tuh. Oh, keluar gimana? Tuh. Coba gue lihat dari sini. Oh Tuh, iya. agak Keluar gitu ya. Agak keluar dikit. Oke. Kalau sebenarnya mau ngakain bisa tinggal begini, cuman kan agak pegel ya karena kan Iya, kakinya pasti nekuk, ngegantung di sini kan. Bener. Kalau tangan gimana? Kalau tangan untuk area setang menurut gua dia mirip lah sama PCX yang lama ya. Cuman emang didesain sedikit agak rendah gitu. Oke. Agak rendah dikit, cuman nggak rendah banget. Jadi otomatis untuk ini nih tangan gitu ya, jadi lurus dan stangnya tuh agak bengkok gitu.
agak nekuk ke dalam. Agak nekuk gitu. Oh Jadi- iya iya. jadi ketika oh, kita iya, riding kelihatan nih, sih ya. Jadi ketika riding pasti lurus nih ininya, tangannya. Untuk Oke. jok Hah? sebenarnya nyaman. Cuman Kayaknya ini sama kayak dulu nih. iya untuk tekstur joknya agak tipis, keras gitu Adit. Oh, kok lu berendah sih? Tapi Lu takut emang diomelin sama sebelah? Hah? Tapi itu tetap cukup nyaman lah, cukup nyaman Badit. Oke, oke. So far so good lah So far pakai- so good. PCX ini. Oke, oke. Coba posisi berkendara yang sebelahnya. Coba kita Yuk. coba ngetes untuk si NMAX. Nah, kalau Pak dorongin. Ya, makasih ya. Nah, kalau all new Yamaha NMAX 155 sama postur gue 170 cm. Kedua kaki nggak bisa menapak dengan sempurna. Sebenarnya bisa kalau dipaksain banget, tapi kan gak enak nih posisi begini. Ya kan? Karena ini kali ada Badit ya, gigit. untuk ini nih, untuk apa? Joknya dia tuh nggak tirus kayak si PCX. Bener, model joknya dia Jadi lebar. Jadi posisi kakinya jadi kebuka begini nih. Gitu tuh, jinjit ya. Ini udah sampai Kedua ujung kaki. belum? Coba. Sampai ujung. Tambah jinjit Apa ya. jinjit kan lebar banget. Tapi nggak asli kayaknya lebar gampang banget. kan Badit, tinggal naruh kaki ke Iya. sebelah kanan aja. Nah, kalau posisi lonjoran, Hmm. sayangnya dia nggak kayak NMAX yang sebelumnya. Yang old ya. Yang old. Jadi apa ya, kaki gue sih nekuk gini, nggak Masih bisa nekuk ya? lurus. Cuma ya overall dia nggak keluar kayak Matic besar. Nih kaki. Ini kakinya bisa full nih, bisa turun, bisa naik, bisa Iya, turun, bisa full ke naik. dalam. Kalau ini turun, kakinya jadi ngilang Iya gitu. bener tuh. Ini kan enak begini atau Hmm. begini gitu. Tapi gue lebih suka yang posisi begini sih kakinya. Nah terus overall untuk posisi tangan, Stangnya stang yang gue rasain dia dibanding sama yang old dia lebih Ke dalam deket ke dalam ke badan sedikit ya. Jadi lebih nyaman gitu, lebih apa ya bahasanya, lebih nyaman. Kalau mau dibawa di dalam kota pun nyaman, riding jauh pun juga lebih enak. Tapi dipakai di sini nggak pegel nih? Nggak pegel Pak. Sama sih, ini juga nggak. Gitu lihat. Nyaman-nyaman aja posisi stangnya juga sedikit apa namanya sedikit lebar, tapi nggak begitu nekuk kayak PCX. Gitu. Jadi nyaman-nyaman aja sih. Untuk ini gimana? Untuk joknya gimana? Oh iya. Ini joknya kayaknya agak ini agak lembut dikit nih. Ini- Ini tebal, soalnya tebal nih. Joknya tebal, kulitnya sebenarnya sama kayak yang NMAX yang old. Yang old Dia ya? kan modelnya masih polos biasa Polos, nih. Iya, sintetis gitu. Kalau Ah, ini gitu. kalau ini udah ada tekstur kulit jerut kan nih. Oh gitu. Mm. Iya. Itu sih keunggulan dari posisi berkendara dari all new Yamaha NMAX 155 atau all new Honda PCX PCX 160. 160. Panjang banget sih dua-duanya. Yuk langsung yuk poin keempat yuk. Masih bahas fitur, kalau di instrumen Matic besar ini ada apa aja sih? Kit? Ini baru desainnya. Sebenarnya Iya. hampir mirip sama kayak PCX lama, cuman lebih interface tuh lebih fresh. Oh lagi. iya, iya sih benar-benar. Ya kan, ini Ada apa aja dia udah negatif display, jadi ketika siang tuh cukup kelihatan. Hmm. Ya kan, ini dia ada speedometer biasa, satuannya kilometer per jam, terus juga ada indikator bensinnya Bensin. panjang nih Pak Adit. Oh iya, dia modelnya horizontal ya. Terus juga lampusannya ini panjang kiri kanan ya kan. Hapusnya. Terus juga ada indikator traction control tadi gue bilang, terus juga ada indikator apa namanya ini ISS, terus juga ada indikator ABS-nya. Oke. Ya kan, di sebelah kiri sama lah untuk cek engine, oil check juga ada ini. High beam, Heavy itu sama temperatur, baterai aki. Cuman untuk di PCX ini memang teman-teman untuk fitur di instrumen tuh nggak terlalu banyak seperti di NMAX. Emang apaan aja yang nggak ada? Ini kayak coba gue pencet. Ini pencetannya di sini, coba sini lihat deh. Dia pencetannya masih di sini bro, sama kayak yang dulu ya. Iya, memang masih di speedometer ya. Jadi Kok nggak ada yang berubah Kit? di sini nih Pak Adit, nyeting Oh, dulu. gitu. Ya Oh yang kan? gitu. Ini cuma ada trip meter doang, Trip, cuma satu terus? doang. Sayangnya nggak ada trip Terus? B ya kan. Terus Terus juga cuman ada ini nih HSTC. HTC-nya. Jadi kita bisa matiin juga di sini kan. Iya, terus Terus juga sama ini nih, udah odometer, cuma ada Odometer. 3 doang. Memang cuman untuk fiturnya, untuk informasinya nggak terlalu lengkap seperti di NMAX ya. Nah, ini kelengkapannya lebih lengkap lagi. Nanti kita lihat ya. Nih, kalau misalnya mau dilihat, dia itu selain yang tadi gua sebutin, Kit, dia ada trip A, trip B, dan itu masing-masing punya konsumsi bahan bakar rata-rata. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda, itu dia. Menarik nggak? Lebih Terus banyak juga berarti. dia ada indikator suhu, men. Ini suhu sekitar apa suhu mesin nih? Suhu mesin dong. Suhu mesin ya. Nih, terus kalau tadi kan PCX kan ada di sini ya pencetannya ya. Jadi Kalau kita NMAX, langsung- dia ada di sini nih. Nih, men. jadi nggak keganggu kita lagi riding ya. Nggak keganggu, bener. Tapi pertama-tama tuh orang ngirainnya high beam loh. Iya, tapi Tapi ini ternyata itu untuk ganti buat apa? ganti ini. Untuk ganti informasi di instrumen. panel instrumen. Bener-bener, tinggal gini-gini aja nih. Cuma Gitu. tampilannya nggak
banyak itu ya, nggak serumit itu maksudnya. Iya, ini lebih ringkas, Cuman jelas dan padat. padat. Waduh, kayak berita kumparan. Ya itu dia lebih banyak informasi yang ditawarkan dari all new Yamaha NMAX 155 itu dia. Tapi itu lebih keren. Lebih banyak, lebih lengkap. Terus bahas apa lagi, Kit? Oh iya, untuk kaki-kaki menarik juga untuk dibahas. Oke. Untuk PCX teman-teman ini sekarang pakai kaki-kaki baru. Sebelah situ, Kit. Oh iya. Khususnya ini nih di bagian velg ya. Oke. Velg sekarang pakai desainnya baru teman-teman nih. Palangnya sekarang modelnya ingat gak sih Modelnya? sama modelnya punya Ninja FI yang dulu? Oh iya benar-benar. Yang belum yang all new ya. Ini mirip nih palangnya. Terus juga ini nih untuk bagian depan dan belakang tuh berbeda. Antara depan dan belakang tuh berbeda. Jadi yang depan 14 inci, sementara yang belakang 13 inci. Oke. Jadi Kalau belang. suspensinya, Kit? Suspensi depan masih teleskopik, Oke. sama lah kayak dulu juga. Terus juga dibalut sama rem cakram 2 piston nih. Oke. Cuma memang cuma 1 base doang. Oke. Yang belakangnya pakai suspensi ganda juga. Cuma ini ada ubahan Pak Adi, Oke. dari pabrikannya. Jadi lebih panjang sekitar 10 mm. Oh, Jadi iya, kayak iya. mungkin ini nih untuk mengakomodasi bentuk velg yang berubah. Oh, Karena iya. kan lebih kecil 13 inci ya. Jadi supaya tetap sama gitu. Posisi ridingnya di PCX terbaru ini. Oke. Cuman memang untuk settingan tetap fix, nggak bisa diganti-ganti. Jadi seperti ini aja udah, nggak usah diganti-ganti. Kalau ini bisa dong, bisa Itu bisa ya? diganti. Oh. Nih, kita lihat men, kameramen. Kalau kaki-kaki, dia menggunakan yang belakang, khususnya shock breaker-nya, dia sudah pakai tabung. Dia kayak NMAX Old. Dan dia menariknya bisa diubah nih setelannya. Oh, oke. Nih, jadi caranya di sini nih, pakai obeng yang tersedia di motor, bisa diganti nih settingan Kekerasannya ya. kerasannya. Jadi bisa nyesuaiin dengan bobot si pengendara maupun kondisi jalanan ya. Pas lagi bonceng mau mau diubah-ubah bisa, caranya gini doang, Tinggal disesuaikan aja berarti. sesuaiin aja. Sama dia udah tabung juga ya. Udah tabung gitu dia. Kalau untuk ukuran ban belakang ataupun depan, dia menggunakan velg ukurannya 13 inci. Ini 130/70. Belakangnya, depannya kayak sama deh Pak Adit. Yang Sama. depan juga 110/70. Iya, 13 inci. Cuma memang yang kalau PCX cuma beda aja. Depan lebih besar Mhm. ukuran ringnya. Ya. Sementara yang belakangnya lebih kecil. Ini Iya, rata, benar. 13 inci semua Keduanya juga sudah menggunakan rem cakram baik depan maupun yang belakang. belakangnya. Itu dia. Oke Pak Adit, tadi kita udah Ya. bahas banyak ya. Fitur, terus juga posisi riding ya kan. Terus juga Akomodasi, akomodasi, benar. banyak banget udah dibahas. Paling ditunggu biasanya performa Pak Adit. Nah, ini dia. Kita masuk ke poin keempat. Kita akan bahas performa dari masing-masing motor. Nah, kalau all new Yamaha NMAX ini selain tadi ubahan fitur dan tampilan, dia juga ada revisi di sektor dapur pacu. All new ya karena ya. Benar. Jadi mesinnya sebenarnya masih tetap VVA, blue core VVA, tapi jeroannya diubah nih. Dia menggunakan piston air 15. Kemudian filter udara juga diperbesar supaya asupan udaranya makin banyak. Selain itu, di atas kertas mesin 155 cc-nya itu menyajikan tenaga 15,1 daya kuda yang dicapai pada 8.000 rpm dan juga torsi 13,9 Nm yang dicapai pada 6.500 rpm. Memang torsinya turun dari NMAX yang old ya. Oke. Nanti kita akan rasain perbedaannya atau impact-nya penurunan torsi itu ke mana. Itu dia. Terus selain itu nih, satu yang kelupaan, dia sudah menggunakan smart motor generator. Jadi ketika di starter, Halus dia senyap, suaranya. halus Yes. suaranya. Itu dia. Nah, kalau punya Bapak gimana, Pak? Kalau di atas kertas, Hah? ini kalau diadu sama NMAX menang ini. Loh, kok bisa? Tipis. Loh, emang gimana, Pak? Ini Karena profilnya? memang ini ada ubahan di ininya, isi silinder. Sekarang jadi 156,9 cc. Loh, katanya 160 tadi di Iya. awal. Pembulatan. Oh, Pembulatan pembulatan, itu lumrah oke. Pak Dit. Itu Oke, lumrah. Emang dilakukan beberapa APM ya atau pabrikan otomotif itu lumrah. Terus Oke. juga go breakdown ada 9 ubahan di mesinnya itu yang membuat outputnya teman-teman jadi 15,8 daya kuda di 8.500 rpm dan torsinya 14,7 Nm di 6.500 rpm. Oke. Dan juga nih sekarang pakai 4 katup dong. Oke. Dulu kan mesin 2 baru ya. katup, 4 Generasi mesin katup, baru. dan juga pakai ESP Plus. SP Plus. Dan juga ada ubahan di konstruksi CVT. Oke. Memang di atas kertas lebih bertenaga yang Menang tipis. menang tipis ya yang PSX, tapi coba secara Kita harus realnya coba. kita coba nih Di jalan raya ya. bener. Cuma kita kali ini nggak ngetes secara powerful ya karena memang mengingat jalan umum dan mungkin kita akan menggambarkan
performa motor ini ketika dipakai harian aja lah. Mungkin Benar. sedikit-sedikit aja untuk performanya. Yaudah yuk langsung kita tes. Langsung aja. Ayo. Yuk. Oke, kurang afdol rasanya kalau nggak nyobain duduk sebagai penumpang. Ya minimal buat ngerasain gimana rasanya dibonceng di motor yang berbeda. Kalau di PCX sih sebenarnya asli deh, ini nggak beda jauh sama yang versi sebelumnya. Kontur busanya nggak begitu keras, juga ya bukan yang terempuk sih. Dan karena bentuk behelnya itu nggak kayak motor lain, jadi susah nih buat ngeraihnya pas butuh pegangan. Dan satu lagi, posisi joknya yang lebih tinggi dari behel, itu bikin bagian paha samping kurang tertopang dengan sempurna. Jadinya kalau pengendara ngegas dikit, berasa mau jatuh gitu. Berikutnya soal posisi kaki. Dia cenderung lebih nangkap gitu. Ya, maksudnya nggak begitu ngelebar gitu deh kayak NMAX. Footrest-nya juga gue rasain pas nekuknya. Oke, kalau tadi Adit udah ngejelasin ya bagaimana impresi dia duduk di jok belakang Honda PCX 160. Sekarang gue juga akan ngejelasin nih bagaimana duduk di atas atau di jok belakang all new Yamaha NMAX 155. Kalau teman-teman pernah duduk di jok belakang NMAX yang lawas, itu karakternya masih identik teman-teman di varian all new ini. Dia punya jok yang terbilang empuk dan punya busa yang cukup tebal. Jadi ketika ditekan tuh seperti punya gaya yang elastis teman-teman. Kemudian untuk dimensi jok belakang juga terbilang lebar, jadi bisa mengcover seluruh area bokong. Nah, untuk bagian behel belakang juga mulai diraih, jadi pembonceng bisa lebih nyaman lagi. Tapi untuk area kaki khusus betis ya, itu agak keluar karena memang lebar bodi samping si NMAX ini sekarang makin lebar teman-teman. Jadi posisi kaki dipaksa agak sedikit membuka. Untuk kaki cukup nyaman, nggak terlalu nengkup, dan footrestnya juga cukup kesat teman-teman. Tapi kalau dibandingin sama PCX nih, area footrest ini atau komponen pijakan kaki ini lebih mewah si Honda PCX 160. Itu teman-teman pengetesan singkat kita ya Pak Adit ya. Yang keempat, tes performa dari NMAX dan PCX yang terbaru. Yang terbaru. Jadi gimana? Hasilnya memang, oh ya tapi karena ini memang tempatnya terbatas dan ini di jalan umum, jadi kita nggak bisa powerful gitu ngetesnya. Dan hasil 100 meter memang Honda PCX. Honda PCX yang secara performanya. Cuman kayak kalau untuk trek agak panjang ini kayak bisa mengungguli ya. mengungguli sepertinya. Karena Cuman memang ya secara torsi kan lebih kecil. lebih kecil. 13,9. Yang ini torsinya Pasti 14,7. 14,7. Jadi pasti lebih ngacir pasti. tarikan awalnya lebih menang yang PCX gitu dia. Mungkin nanti untuk tes lebih panjang lagi mungkin nantilah ya Pak Adit ya. Iya, kalau ada kesempatan lagi kita akan tes lagi. Karena memang keterbatasan waktu dan tempat juga. Iya itu dia. Kemudian yang kalian tunggu-tunggu nih konsumsi bahan bakarnya ya. Antara all new Yamaha NMAX 155 dan juga all new PCX 160. Langsung aja cek this out nih hasilnya nih. Oke, berikutnya kita bahas adu irit dari masing-masing motor ya kan. Kita pakai dua metode nih. Full to full sama berdasarkan hitungan panel instrumen atau multi information display. Gaya berkendaranya campuran di dalam kota. Rata-rata ya 40 km per jam. Dan bahkan nih, kita coba geber juga buat tahu akselerasinya siapa yang paling gesit. Dan hasilnya, jeng jeng jeng. Pertama dari all new Honda PCX dulu nih. Dari MID, hasilnya 47 km per liter. Sementara, all new Yamaha NMAX 155 itu dari MID-nya, hasilnya 43 km per liter. Tapi yang menarik dari hasil konsumsi full to full nih. Hasilnya malah beda. Tapi ya nggak begitu jauh sih hasil iritnya. All new Honda PCX kalau full to full itu bisa tembus 50 km per liter. Sedangkan all new Yamaha NMAX 155 itu hasilnya 52 km per liter. Semuanya diisi pakai bahan bakar RON 92. Nah, kelihatan kan siapa yang paling irit? Tapi ingat ya, penghitungan ini bisa beragam lagi karena tergantung gaya berkendara juga bobot si pengendaranya.
semoga ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi komparasi kita ya Pak Dit ya. Benar, antara all new Yamaha NMAX 155 dan juga all new Honda PCX 160. Jadi gimana? Jadi ya semoga aja bisa menjadi referensi kalian nih Betul yang banget. bingung antara yang ini atau yang satu ini gitu. Dan yang paling penting itu soal harga Pak Dit. Benar. Kedua barang panas ini khususnya Yamaha NMAX tipe ABS connected dia dibanderol 33.750.000 on the road. On the road. Sementara yang ini nih lawannya, Ya. dia dijual dengan harga 33.950 on the road atau selisihnya nih 200 ribuan. Sama-sama tipe ABS ya. Oke, benar banget. Jadi segitu dulu video kita komparasi. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal kedua motor ini. Ya, Di pilih kolom yang komentar. ini atau pilih yang ini. Itu dia. Oke Jadi deh. Aditya Pratama Niaga harus pamit. Gue Bangkit. Bye-bye. Sampai di video kebaran berikutnya. Dadah.